welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette dan hari ini aku bakal menguak kasus dari Tank Monida lagi yang makin hari itu banyak banget kejanggalan dan makin heboh. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang pertama, dimana ini tentang kremasi dari Tank Monida yang akhirnya resmi ditunda. Jadi kremasi dari Tank Monida ini resmi ditunda dan dikarenakan pihak keluarga Nida mendesak tim penyelidik memindahkan jenazah Nida ke Institut Pusat Ilmu Forensik Kementerian Kehakiman. Jadi karena dianggap kalau misalkan otopsi yang pertama itu benar-benar nggak sesuai dan mencurigakan banget. Dan juga keluarga Nida mengaku prihatin banget dengan adanya luka di tubuh Nida dan penasaran soal penyebab kematian yang sebenarnya. Dengan demikian, makanya penyelidikan ulang jenazah dari Tank Monida ini akan menunda upacara kremasi yang rencananya digelar Senin 14 Maret 2022, yaitu hari ini. Nah, polisi pun masih melanjutkan penyelidikan mereka nih guys. Untungnya, sampai saat ini polisi memeriksa bukti baru yang mungkin bertentangan dengan apa yang mereka katakan awal. Kesimpulan awal mereka kan bahwa kematian Tank Monida ini tidak direncanakan, tapi kok bukti baru yang ada kok kayaknya kematian dari Tank Monida seperti ada sesuatu kejanggalan. Nah, dengan adanya keanehan-keanehan tersebut, makanya banyak banget fans-fans atau penggemar dari Tank Mo itu datang ke pihak kepolisian untuk minta dilakukan otopsi ulang dan supaya otopsi ini tuh benar-benar setransparan dan sebenar-benarnya gitu guys. Jadi jangan ada lagi kecurangan-kecurangan di dalamnya. Apalagi pengacara Tum dan beberapa pengacara lainnya juga ikut ada di kantor polisi itu untuk meminta keadilan bagi Tank Mo. Nah, ngomong-ngomong soal pengacara, ada kabar baik lagi nih guys. Acara pemakaman Mo kemarin yang lagi itu sempat heboh banget dan menyita perhatian banyak orang, di mana ada beberapa orang pakai jas coklat. Dan ternyata ini itu adalah rombongan pengacara Tum, yang mana mereka akan menangani kasus dari Mo. Jadi pengacara Tum sekarang tidak akan sendiri lagi, melainkan mereka akan berempat. Pengacara hebat-hebat ini akan menegakkan keadilan untuk Mo, yaitu pengacara Tum, pengacara Rongnam, pengacara Decha, dan pengacara Ratchapon. Nah, di luar pengacara banyak juga yang salfok sama acara pemakaman dari Tank Mo, di mana Mama Mo itu terlihat pingsan. Nah, Mama Mo juga terlihat nangis di depan banyak teman-teman Mo yang merupakan artis juga. Dan terlihat banget di sini, ini dugaan dan subjektivitas lagi ya, sekali lagi. Di mana orang-orang pada menduga kok teman-temannya Mo kayak nggak terlalu gimana ya sama mamanya, kok ngeliatin mamanya seolah-olah kayak pikirannya ini mamanya lagi acting atau enggak ya, kayak gitu sih guys. Cuman yang bisa aku tekankan di sini terlihat banget bahwa teman-teman dari Tank Monida itu lebih memang concern ke Bird, ke mentalnya Bird. Pokoknya mereka berusaha untuk menguatkan Bird daripada ke mama dari Tank Monida. Karena kembali lagi subjektivitas, mamanya Tank Monida dilihat itu seperti tidak sedih sama sekali. Bahkan Bird juga bikin heboh karena dia itu dipeluk oleh mantan suami dari Tank Mo di acara pemakaman hari kemarin, di mana terlihat mereka berdua tuh sama-sama kehilangan. Di sini Tono juga terlihat sedih banget, apalagi saat dia melihat klip ini. Dimana ini adalah klip dulu Mo ucapin nyanyi ulang tahun untuk mantan suaminya, yaitu Tono. Makanya Tono mungkin merasa benar-benar kehilangan banget. Oke, sekarang kita menuju ke Getik. Di Getik ini ada beberapa hal sih guys yang akan aku sampaikan. Dimana di hari pertama dia datang ke acara pemakaman aja, udah ada banyak yang curiga. Dimana Getik itu membawa bunga untuk Tank Monida, yaitu bunga hydrangea. Dimana kalau misalkan kalian lihat, maknanya bunga tersebut seperti permintaan maaf karena udah berbuat salah, terus kayak benar-benar sebuah penyesalan. Nah, banyak yang mulai cocok logi nih guys. Apakah Getik itu benar-benar merasa bersalah banget? Apalagi walaupun dia itu diusir di acara pertama, tidak diterima nih sampai akhir di acara pemakaman yang pertama itu, dia tetap datang lagi dan kayak benar-benar merasa bersalah. Entah ini acting doang atau dia benar-benar merasa, aduh kayaknya apa yang aku lakukan waktu itu tuh salah banget. Aku tuh pengen ngomong tapi aku nggak bisa ngomong, seolah-olah kayak gitu guys. Tapi ya kita nggak tahu ya, ada dua versi sih. Ada yang pikir Getik benar-benar merasa bersalah, apa dia nggak bisa mengakui sesuatu karena dipaksa nggak bisa ngomong sesuatu, atau dia itu cuma berakting doang. Di hari terakhir kemarin Getik tetap datang lagi dan di sini heboh banget, Getik tertangkap kamera diomel-omelin dan dimaki-maki sama sahabat dari Mo. 3 นาทีเกือบ4 นาทีอะแล้วจังหวะนิ้วชี้จิ้มเข้าขมับแล้วออกแรงดันนิดๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันแต่ก็จะเห็นคุณกติก
ได้คุยกับพี่หนุ่มกรรชัยด้วย ค่ะ Nah, Getik itu terlihat seperti membela diri walaupun kita nggak bisa benar-benar dengar apa yang mereka katakan ya guys. Tapi terlihat kayak ada adu-adu cekcok sampai si temennya Mo tuh kayak gini-giniin Getik gitu guys. Nah, tapi ada lagi yang aneh di mana Getik itu terlihat digandeng sama ibu dari Mo. Pada bilang, ibu Mo kenapa sih selalu ada di pihak yang salah? Kenapa ibu Mo tiba-tiba bisa kayak memaafkan Getik, kayak ngelus-ngelus tangannya Getik? Itu menurut orang ya agak fishy aja gitu guys. Gak hanya teman-teman dari Mo aja yang kesel sama Getik, tapi kalian lihat deh di sini wartawan tuh itu juga kayak gemes banget sama Getik. Nih, Mo gak nakal, gak Oke, masih soal Getik juga. Di sini Getik itu ngepost IG post di mana dia itu benar-benar seolah merasa bersalah banget. Aku bacain ya guys. Saya amat merindukan Awa. Terima kasih Tuhan karena telah mempertemukan kami. Sudah hampir 20 tahun kita berkawan bersama, bergembira bersama, susah bersama. Banyak yang telah dilalui. Saya gembira karena saya telah berada dalam setiap bahagia dalam hidup Anda. Dan Anda juga telah berada dalam hidup saya. Tangisan, senyuman, dan ketawa, Anda dan saya lebih daripada berkawan. Mereka ialah keluarga. Kenangan ini amat berharga. Hari ini kamu pergi bersama Tuhan, kehidupan abadi di surga. Senyuman dan tawamu akan senantiasa di hatiku. Maafkan saya boleh lihat betapa semua orang menyayangi dan merindui Awa. Tetapi Anda boleh sadar, jangan risau tentang Esther. Risau tentang Esther yaitu anak angkat dari Tengmonida yang merupakan anak kandung dari Getik. Saya akan jaga dia sebaik mungkin, saya akan jaga dia sebaik-baik yang mau cakap. Anak perempuan saya berkata, selamat dengan tenang Mo, Awa sangat berjuang, saya dan Esther sangat menyayangi Awa, saya dan Esther sangat sayang Awa. Itu yang dia tulis di IG postnya untuk Tengmonida. Oke guys, dan aktor dari Toy Trakan meminta netizen kok jangan menyalahkan Getik ya, dan memberikan simpati karena Getik itu sudah berkata sejujur-jujurnya dan meminta semua orang, aduh kalian tunggu aja nanti kebenaran tuh akan terungkap gitu. Jadi seolah-olah ada apa ini sebenarnya gitu guys. Oke, nah sekarang kita ke Sen. Banyak banget yang nanya di acara pemakaman yang pertama kok Sen nggak datang ya? Ternyata akhirnya yang ditunggu-tunggu datang guys. Walaupun datangnya itu rada-rada nyolot ya guys. Dia ditanya wartawan nih, gimana perasaan kamu hari ini? Mau jelasin apa-apa nggak tentang kejadian ini? Nah, dia malah nyebelin. Dia jawab, kalau dia jawab nggak akan kan ada yang percaya. Jadi mendingan dirinya no comment aja lah, nggak usah jawab. Terus dirinya kayak mukanya nyolot banget gitu guys. Nah, kalau misalkan dari Sensi cuman kayak gitu doang guys. Dan kalau misalkan kalian nanya kenapa ya Bert itu kayak nggak mau diwawancara sama sekali, ternyata Amena yang ngomong kalau misalkan dia itu bilang kalau Bert itu hatinya benar-benar masih rapuh banget dan bahkan mentalnya masih nggak stabil. Makanya Bert itu memilih untuk nggak mau diwawancarain sama sekali. Ternyata Amena akhirnya terungkap juga kenapa dia mengurus Bert itu dengan sebuah alasan. Karena mental Bert itu benar-benar terguncang banget. Jadi Amena tuh berusaha selalu memastikan kalau Bert itu dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan di sini terlihat Amena berkali-kali menghapus air mata Bert, menghapus keringat dari Bert. Bahkan semua orang itu benar-benar terlihat peduli banget dan megangin Bert terus. Nah, ngomong-ngomong soal Bert ini, banyak juga yang salfok sama orang yang Bert itu ajak ngomong di mana orang tersebut kayak benar-benar sedih banget. Nah, orang itu siapa sih? Dimana beliau bernama P. Aun, maaf banget kalau salah ngomong ya guys pengucapannya. Jadi beliau namanya P. Aun, dia adalah orang yang sudah Mo anggap sebagai ibunya. Bahkan dirinya berteman cukup lama banget. P. Aun juga satu dari ribuan orang yang memperjuangkan keadilan atas kematian dari Teng Mo. Bahkan P. Aun bilang ke Teng Mo dulu pernah ngomong gini dalam hidupmu nak, jika kamu merasa tidak punya siapapun, maka aku akan menjadi ibumu sebagai ibu terakhir dari Mo. Dan dia juga ngomong di sini, selamat tinggal nak, anakku sayang. Itu aku merinding dan sedih banget dengernya guys. Nah, ngomong-ngomong soal Bert lagi, kita lengkap lagi di mana banyak yang salfok juga sama cincin yang mau dikasih Bert untuk Teng Mo. Di mana cincin itu bergerak. Banyak yang menduga kalau misalkan arwah dari Teng Mo sebenarnya masih ada di situ dan pingin banget berusaha untuk memakai cincin tersebut. Kesempatan itu Bert juga meminta bantuan kepada tim forensik untuk memasang cincin di jari Tengmonida. Namun jika tidak diizinkan, Bert berencana untuk menyimpan cincin itu. Oke, di luar dari semua acara pemakaman ada CCTV yang baru lagi di mana banyak pihak berusaha
untuk mendapatkan CCTV yang memang baru gitu guys, yang benar-benar bisa menjunjung keadilan untuk Tengmo supaya tahu nih siapa yang melakukan itu ke Tengmo gitu. Nah, di sini terlihat ada kapalnya yang ditumpangi oleh Tengmo Nida dan teman-temannya, tapi banyak yang bingung kenapa di dalam video ini seperti ada detik yang kelewat. Kalian bisa lihat. หายไป2 ครั้ง 2 เฟรมคุณบอลเห็นก็ตกใจเพราะจุดนี้เป็นจุดที่จ๊อบให้ข้อมูลกับคุณบอลในคืนวันเกิด Nah, itu banyak yang duga apakah itu memang kameranya error, tapi kayak detik yang kelewat itu adalah detik yang cukup penting ya guys. Atau sebenarnya memang ada yang ngedit CCTV-nya juga gitu guys, karena detiknya benar-benar terlewat. Kalau ini benar-benar dugaannya pengeditan, ini yang ngedit tuh benar-benar niat banget, itu mulus banget. Dan kalau orang nggak sadar ngeliatin apa yang ada di detik tersebut, ya nggak sadar juga kalau misalkan ada sesuatu yang loncat, kalau kita nggak yang benar-benar jeli banget gitu guys. So, itulah bukti-bukti yang ada sampai saat ini. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.